Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat kepada Habab, masuk Islam dengan penuh semangat, berhijrah semata-mata karena taat dan hidup sebagai seorang pejuang. Begitulah sekiranya ucapan terbaik untuk Habab bin Al-Arat dari sahabat Ali bin Abi Thalib, taat kala kembali dari perang Siffin dan melihat makam yang masih basah terlihat segar milik Habab bin Al-Arat. Beliau adalah salah satu sahabat terbaik yang telah wafat, hidup di awal-awal wahyu turun. Gambaran hidupnya perlu dijadikan teladan bagi orang-orang mukmin agar tetap sabar serta rela berkorban demi perjuangan dakwah dan kemenangan Islam. Berjuang untuk Islam memang tidaklah mudah, karena ia adalah puncak dari amalan. Untuk sampai pada puncak membutuhkan kesabaran, keteguhan dan keistiqomahan yang luar biasa, sebab dalam perjalanannya keikhlasan dan ketakwaan akan senantiasa diuji terus-menerus. Halangan, rintangan bahkan ancaman dan siksaan terkadang sering mengiringi proses menuju puncak perjuangan. Sahabat Habab bin Al-Arat menjadi salah satu sahabat yang mampu tetap istiqomah. Banyaknya halangan, rintangan dan siksaan yang beliau alami tidak melunturkan kesabarannya serta semangatnya dalam berdakwah dan memperjuangkan prinsip agamanya. Habab bin Al-Arat benar-benar teladan dalam kesabaran dan pengorbanan dalam Islam. Habab bin Al-Arat merupakan seorang pandai besi yang pekerjaan sehari-harinya adalah membuat pedang untuk para pembelinya. Beliau adalah budak Ummu Anmar yang ahli dalam membuat pedang hingga banyak dari para pembesar Quraisy datang kepadanya untuk dibuatkan pedang. Suatu hari orang-orang Quraisy datang ke rumah Habab bin Al-Arat untuk mengambil pesanan pedang mereka. Habab bin Al-Arat yang baru datang kemudian menyapanya. Beliau datang dengan wajah yang bersinar dan air mata yang menetes penuh ketakjuban serta kebahagiaan setelah melihat dan mendengar perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Keadaan tersebut membuat orang-orang Quraisy bertanya-tanya keheranan dan menanyakan perihal yang membuat Habab bin Al-Arat terpesona. Dialog pun terjadi antara Habab bin Al-Arat dan orang-orang Quraisy. Hingga pada akhirnya Habab bin Al-Arat dengan kesadaran penuh dan rasa bangga memproklamirkan keimanannya secara terus terang. Ia merasa yakin atas kebenaran risalahnya, siap mengikuti dengan penuh ketaatan setiap perintah ataupun larangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Setelah memproklamirkan keimanannya, tiba-tiba Habab bin Al-Arat tidak sadarkan diri. Ketika ia sadar tubuhnya telah bengkak-bengkak penuh rasa sakit dan orang-orang Quraisy di sekitarnya telah bubar. Mulai saat itu Habab bin Al-Arat telah memiliki kedudukan mulia karena keimanannya. Ia merasa telah mendapatkan petunjuk hidupnya yang meneranginya ke jalan yang terang. Keimanan yang bersumber dari sanubari hatinya seolah menjadikan dirinya sebagai orang yang merdeka terbebas dari belenggu kejahilian. Tidak berlangsung lama manisnya keimanan yang ia rasakan membuatnya harus diuji. Habab bin Al-Arat mendapatkan berbagai siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Besi sebagai bahan baku pembuatan pedang di rumah Habab bin Al-Arat dibakar dan dijadikan belenggu untuk dililitkan ke tubuhnya. Ia juga pernah punggungnya ditindih dengan batu yang membara hingga kulit dan dagingnya terbakar. Siksaan orang-orang Quraisy tidak sedikit pun mampu membuat hatinya terpengaruh. Ia tetap menunjukkan ketabahnya. Merasa menyerah, orang-orang Quraisy meminta bantuan kepada Ummu Anmar yang menjadi tuannya Habab bin Al-Arat. Wanita itu pun ikut menyiksa Habab bin Al-Arat. Wanita itu mengambil besi panas yang menyala kemudian meletakkannya di kepala dan ubun-ubun Habab bin Al-Arat. Sementara Habab bin Al-Arat menggeliat kesakitan sambil menahan suaranya agar tidak keluar keluhan dari lisannya hingga membuat orang-orang Quraisy merasa puas dan gembira. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW melihat Habab bin Al-Arat yang disiksa sedemikian itu. Kemudian Muhammad mengangkat tangannya dan berdoa untuk Habab bin Al-Arat. Selang beberapa hari Ummu Anmar menderita penyakit panas yang aneh dan mengerikan. Wanita itu melonglong seperti anjing, hingga ada seorang yang mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya obat yang dapat menyembuhkannya ialah dengan menyetrika kepalanya dengan besi panas. Begitulah kesabaran dan pengorbanan yang ditunjukkan Habab bin Al-Arat. Jika orang-orang Quraisy ingin mematahkan keimanannya dengan siksaan, Habab bin Al-Arat mampu mengatasinya dengan kesabaran dan pengorbanan. Habab bin Al-Arat merupakan salah satu sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan dan guru yang mengajarkan arti kesabaran dan pengorbanan dalam Islam untuk umat Rasulullah Muhammad SAW.
Khabbab bin Al-Arat seolah-olah merasa tidak cukup dengan ibadah sholat, puasa atau amalan ibadah rutinitas semata, tapi ia benar-benar turut serta dalam perjuangan dakwah dan memenangkan Islam dengan membaktikan hidupnya untuk Islam. Khabbab bin Al-Arat adalah seorang yang juga mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang lain. Salah satunya ialah Said bin Zaid, suami dari Fatimah binti Al-Hattab, sehingga dipergoki Umar bin Al-Hattab. Singkat cerita, setelah kejadian itu membuat Umar bin Al-Hattab masuk Islam. Begitulah sepenggal kisah Khabbab bin Al-Arat yang sangat menakjubkan, seolah memberikan nasihat dan teguran kepada orang-orang muslim, agar tetap sabar, teguh dan istiqomah dalam berjuang. Bahwa perjuangan adalah nyata membutuhkan sebuah pengorbanan sebagai bentuk bukti keimanan yang benar. Khabbab radhiyallahu anhu hidup cukup lama untuk menyaksikan ekspansi besar Islam di bawah 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ia pernah mengunjungi Umar radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahannya. Umar radhiyallahu anhu yang sedang rapat pada saat itu langsung berdiri dan menyapa Khabbab dengan kata-kata, "Tidak ada seorang pun yang lebih pantas darimu untuk berada di majelis ini selain Bilal radhiyallahu anhu." Umar lalu bertanya kepada Khabbab tentang penyiksaan dan penganiayaan yang ia terima di tangan musyrikin. Khabbab menjelaskan hal ini secara mendetail karena masih sangat jelas di benaknya. Ia kemudian memperlihatkan punggungnya dan bahkan Umar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di fase terakhir hidupnya, Khabbab dikaruniai kekayaan yang belum pernah ia impikan sebelumnya. Namun, dia terkenal murah hati. Bahkan dikatakan bahwa ia menempatkan dirham dan makan malamnya di bagian rumahnya yang diketahui orang miskin dan yang membutuhkan. Dia tidak mengamankan uang ini dengan cara apapun, dan mereka yang membutuhkan akan datang dan mengambil apa yang mereka butuhkan tanpa meminta izin atau mengajukan pertanyaan apapun. Meskipun demikian, dia selalu takut akan pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cara dia membuang kekayaannya tersebut. Sekelompok sahabat menceritakan bahwa mereka mengunjungi Khabbab ketika dia sakit dan dia berkata, "Di tempat ini ada 80.000 dirham. Demi Allah, aku tidak pernah mengamankannya dengan cara apapun dan aku tidak melarang siapapun yang membutuhkannya." Dia menangis dan mereka bertanya mengapa dia menangis. "Saya menangis," katanya, "karena teman-teman saya telah meninggal dunia dan mereka tidak memperoleh harta sebesar ini di dunia. Sementara saya masih hidup dan memperoleh kekayaan ini. Saya khawatir ini akan menjadi satu-satunya balasan perbuatan saya." Segera setelah dia meninggal, Khalifah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dia, berdiri di kuburannya dan berkata, "Semoga Tuhan mengampuni Khabbab, dia menerima Islam dengan sepenuh hati. Dia melakukan hijrah dengan rela. Dia hidup sebagai seorang mujahid dan Allah tidak akan menahan pahala orang yang telah berbuat baik."